apa sih alasan tim riset CNBC Indonesia ini menyoroti ketimpangan di era dua kepresidenan ini? Tentu saja karena kita harus melakukan evaluasi ya. Ini kan Pak Jokowi itu sudah ada 8 tahun dan kita mencoba fair membandingkan dengan 8 tahun presiden yang paling mendekati lah ya. Karena kita tidak mungkin membandingkan dengan Ibu Mega ataupun Pak B. Habibie yang terlalu pendek ya waktunya, Pak kemudian Gus Dur, dan tidak mungkin juga membandingkan dengan Soeharto yang terlalu panjang. Jadi karena dua presiden ini paling memungkinkan, paling dibandingkan, kita lihat bahwa 8 mereka tahun juga 8 tahun sama-sama 2 periode, sama-sama ketika Indonesia itu politiknya stabil. Kita ingat pasti tahun 2000 itu masih sangat bergejolak ya. Makanya kita melihat bahwa ada apa sih di antara 2 periode 8 tahun. Kita pun juga mengambilnya dari sisi ketika mereka penuh pertama ya, tidak akan mengambil ketika Pak Jokowi 2014 karena dia baru dilantik Oktober, kemudian juga Pak SBY 2004. Jadi kita mencoba mengambil secara penuh 8 tahun pertama, 8 tahun pertama, dan kita melihat bahwa memang ada beberapa persamaan dan tentu saja ada perbedaan besar ya. Kalau kita melihat persamaannya, mereka itu sama-sama diberkahi komoditas dan sama-sama menghadapi krisis juga sebenarnya. Kalau kita ingat Pak SBY juga ada krisis krisis keuangan global ya. Kemudian juga ada juga soal kenaikan BBM 3 kali bahkan. Kemudian Pak Jokowi juga ada krisis pandemi ya yang memang sangat dahsyat ya. Kita lihat mungkin lebih terdahsyat kedua setelah krisis moneter 97-98, kemudian ada juga perang dagang, dan juga Pak Jokowi juga menaikkan harga BBM. Jadi sama-sama ada persamaan walaupun ada perbedaan juga karena kita tahu tren dunia itu pasti akan sangat berubah ya, bahwa perkembangan teknologi dan lifestyle orang pun akan banyak mengubah dari sisi PDB kita. Misalnya dulu zaman Pak SBY tidak mungkin dulu kita mengenal GoFood ya. GoFood ataupun online itu belum sekencang sekarang. Sektor digital belum terlalu berkembang saat itu. Betul sekali. Sementara kalau Pak Jokowi kan kita lihat perkembangannya sangat luar biasa. Jadi itu pun akan berdampak kepada sektor PDB yang ada ya. Kalau kita lihat mungkin ada perbedaannya sangat signifikan, makanya ketika kita melihat di sektor lapangan usahanya. Ketika dulu Pak SBY itu industrinya sangat kencang sekitar 5% pertumbuhannya, kemudian di Pak Jokowi itu 3% karena ada pergeseran ya. Ketika Pak Jokowi mungkin lebih fokus sekarang ke hilirisasi dulu. Ketika Pak SBY itu akan sangat kepada industri-industri yang menyerap banyak tenaga kerja, misalnya mungkin tembakau, kemudian tekstil, kemudian juga alat berat, alat angkut seperti itu. Jadi memang ada beberapa yang kita temukan ternyata nilai PDB-nya ternyata jauh ya dari 8 tahun pertama Pak Jokowi dan Pak SBY. Ketika Pak SBY bisa naik 66% nilai PDB-nya ya, dan kita lihat itu nilai kita pun mencoba adil, makanya pakai harga konstan, tidak pakai harga berlaku. Dan ternyata ketika Pak Jokowi sekitaran 36, Pak SBY 66, dan PDB per kapita juga lumayan jauh ya. Pak SBY naik sekitar 100-an, kemudian Pak Jokowi sekitar 60. Tapi kita juga harus ingat lagi ya, bahwa nilai PDB per kapita itu tidak hanya serta-merta meningkatkan nilai PDB, tapi ada jumlah penduduk. Kita tahu bahwa jumlah penduduk Indonesia pasti akan bertambah, dan tingkatan kenaikan PDB tentu saja akan tidak sama ya. Mungkin saya dulu langsung dari kuliah langsung dapat kerja, pasti pendapatannya langsung naik berapa persen. Tapi kan ketika kerja tidak mungkin gaji kita naik 50% tiap tahun ya. Nanti perusahaannya bisa bangkrut. Nah, dengan melihat itu kan bahwa sebenarnya di sini itu memang ada beberapa perbedaan yang cukup mencolok ya. Walaupun harus juga kita harus dikritisi juga bahwa di industri ini memang seharusnya bisa tumbuh lebih cepat ya, karena bagaimanapun cara untuk negara maju itu adalah banyak di manufaktur, sementara kita industri manufakturnya terus menerus turun, dan yang mengkhawatirkan bahwa kita semakin tidak mampu menjadi pemain dari supply chain, sementara kita Vietnam sudah mau mengambil banyak posisi kita ya dari elektronik, kemudian mereka juga menjadi basis industri tekstil, garment, sementara kita justru makin melemah. Dan itulah yang maksudnya harus juga sebenarnya apa sih di sektor industri ini, kenapa kita turun kencang di makanan dan minuman yang sangat pasti berbasis konsumsi ya. Oke, menarik nih Mbak Esa. Ternyata kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB justru semakin meredup, padahal sebetulnya industri pengolahan ini kan cukup berkontribusi signifikan bagi PDB, apalagi industri pengolahan ataupun manufaktur ini juga turut berkontribusi bagi sektor tenaga kerja. Nah, sebetulnya kalau pandangan Anda, kenapa sih industri pengolahan atau sektor manufaktur ini khususnya di era Jokowi kenapa semakin meredup?
apa saja faktor-faktornya dan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Kalau pertama tentu saja karena fokusnya memang sedikit bergeser ya. Kalau Pak Jokowi kita lihat sangat hilirisasi, kemudian mungkin Pak SBY lebih ke yang banyak menyerap tenaga kerja, dan Pak Jokowi juga mungkin di luar industri pengolahan ya, Pak Jokowi kan juga sangat konsen ke konstruksi, ke infrastruktur, tapi mungkin bahwa membangun infrastruktur berbeda dengan dulu dan sekarang nih. Dulu kalau orang membangun jalan itu banyak, 1 kilo mungkin berapa ratus orang. Sementara kalau sekarang kalau membangun infrastruktur kan tidak banyak tenaga kerja ya. Kita lihat mungkin tinggal menanam beton ke sana sini. Jadi penyerapan tenaga kerjanya pun akan sedikit, dan itu juga sangat mempengaruhi dari porsi tenaga kerja, kenaikan tenaga kerjanya. Apakah ini juga yang mempengaruhi kalau kita lihat dari segi anggaran begitu? Kalau SBY sekitar 800 triliun, kemudian di era Jokowi anggaran infrastruktur ini naik cukup fantastis hingga 2.000 triliun, tapi ternyata dari segi cerminan di ekonomi tidak perbedaan yang signifikan, Mbak Esa. Iya, karena kita harus ingat bahwa infrastruktur itu manfaatnya tidak sekarang ya. Bahwa infrastruktur mungkin akan dinikmati 5-10 tahun, membangun sekarang itu akan tidak bisa langsung bahwa bisa nih langsung ekonominya tumbuh, penyerapan tenaga kerjanya tumbuh, tapi bahwa mungkin yang harus kita kritisi ternyata mungkin pemerintah salah menerjemahkan infrastruktur kita. Penyerapan tenaga kerja tidak sedemikian besar loh, karena banyak sekali teknologi baru yang sudah dipakai, jadi penggunaan tenaga manusianya jauh berkurang, dan bahwa ada pergeseran sekarang. Dan mungkin yang agak kita perlu soroti juga dikhawatirkan bahwa infrastruktur memang akan menjadi untungan presiden berikutnya, tapi juga karena banyak dibiayai utang ya, menjadi beban juga bagi presiden berikutnya. Jadi kita harus melihat secara fair juga gitu, Chef. Oke, kalau kita lihat dari segi pertumbuhan ekonomi di era SBY sekitar 5,89%. Itu dari periode 2005 sampai 2012. Kemudian era Jokowi 4%. 2015 sampai 2022. Nah, sebetulnya apa saja indikator-indikator yang sehingga membuat kok ternyata meskipun dihadapi era yang sama-sama menghadapi krisis, kemudian di satu sisi menghadapi durian runtuh atau windfall dari komoditas, tapi kenapa perbedaannya bisa dikatakan cukup jauh, perbedaannya 5% dan 4%, bahkan di era Jokowi secara rata-rata di bawah 5%, Mbak Esa? Iya, karena kita harus melihat mungkin kalau periode komoditas PSB agak panjang ya, karena kita dari mungkin 2007 atau 2008 ke sampai akhir 2010 seperti itu, 2011. Jadi dia menikmatinya lebih panjang. Kalau Pak Jokowi kan mungkin 2022 walaupun 2021 sebenarnya harga komoditas di pertengahan udah naik ya, dan krisis yang dihadapi sama-sama walaupun menghadapi krisis, tapi krisisnya sangat berbeda. Ketika Pak SBY itu kan krisis keuangan, manusianya masih bisa bergerak, beraktivitas. Sementara ketika pandemi saya rasa itu mengubah semua total dari rencana Pak Jokowi ya, ketika dia bilang bahwa saya bisa di pertumbuhan meroket 7%, tapi ketika pertumbuhan ada pandemi, kontraksi, semuanya berubah total ya. Di situ saya rasa titik terburuk dan terendahnya itu di pandemi. Oke, yang menarik juga dari riset CNBC Indonesia ini terkait dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Kalau di era Pak SBY ada 3 kali, 2005, 2008, dan 2013. Sementara di era Presiden Jokowi ada 2 kali juga, 2014, 2022. Yang sama-sama dua-duanya ini memicu inflasi. Nah ini seperti apa sih yang bisa kita cermati, Mbak Esa? Kalau kita lihat sebenarnya inflasinya sama-sama tinggi, tapi ada perbedaan juga. Ketika zaman Pak SBY itu inflasi kita sebenarnya lumayan tinggi ya, karena terbiasa inflasi tinggi. Kalau Pak Jokowi itu memang satu hal yang kita harus apresiasi itu inflasinya memang rendah ya. Ketika 2015 ke sini itu inflasinya memang 2000 sampai 2021 itu rendah, tapi ketika ada BBM baru sangat tinggi, makanya kita ngerasa aduh ini kok tinggi sekali. Karena kita sudah lama terbiasa di inflasi rendah, kemudian menghadapi inflasi tinggi itu kayak sebuah lonjakan besar ya. Dan ada perbedaan tentu saja bahwa cara menanggulangi ketika BBM naik pun, kita ingat dulu mungkin zamannya Pak SBY BLT langsung disebar ya. Itu, dan saya ingat ada bahwa itu disebarnya ketika mendekati Lebaran dan mendekati musim sekolah. Jadi otomatis akan sedikit terbantu. Ketika Pak Jokowi kan lebih tersegmented, isinya langsung dikasih ke orang-orang tertentu ya, dan mungkin dampaknya tidak sebesar ketika Pak SBY gitu. Oke.